Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kajian malam hari ini, sebaiknya Bapak Ibu harus bersemangat. Karena ini penting sekali, karena kajian malam hari ini mengenai bagaimana teladan Nabi Ibrahim, Luqmanul Hakim, dan Ali Imran yang menjadi cermin kita nanti, yang insya Allah kalau bisa kita mentadaburinya, membuat kita insya Allah ridho memasukkan kita pada surganya Allah. Saya akan ulangi lagi, sing jawab salami banter tak dongake rezekine banter. Sing jawab salami banter tak dongake anak-anake cucu-cucune solih solihah. Sing jawab salami banter tak dongake utange lunas kabeh. Saya ulangi nggih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi washabihi wa man wafa ma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur karena berkat ridho Allah malam hari ini, malam yang cerah, kula panjenengan sedaya niki ngangge basa Indonesia apa basa Jawa biasanya mriki ini? Campur. Berarti boleh pakai bahasa Jerman nih ya. Jejer kauman ya. Yang pertama mari kita bersyukur karena Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat. Ya, yang insya Allah nanti dengan ridhonya Allah, kita semua yang ada di Masjid Amira ini beserta keluarga-keluarganya mendapat ampunan dan dimudahkan menuju surganya Allah. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan, kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang insya Allah termasuk kita semuanya nanti mendapat syafaat di yaumil akhir. Sudah siap kajiannya sampai jam 5 pagi? Tadi saya dengar sampai 6 jam atau berapa tadi? Oh, 60 menit. Wah, saya kaget ya. Sampai 6 jam berarti kita akan bertemu sampai tahajud nanti nggih. Masya Allah. Sudah siap nggih? Bapak Ibu yang saya hormati, para alim ulama dan juga para asatidz yang membersamai Masjid Namira Lamongan yang alhamdulillah luar biasa ini, makmur luar biasa. Berkat panjenengan semuanya jadi bersemangat nih yang mendirikan masjid. Para pendiri ini berkhidmat bagaimana untuk mengajak masuk surga bareng-bareng gitu. Nah, tema hari ini diminta panitia tentang parenting Islami. Nah, sebelum kita mulai, saya bawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya ini boleh sambil jalan-jalan nih, kameramen siap? Kode dulu gitu. Nek kameramen nggak siap nanti saya nggak bisa jalan-jalan. Nah, untuk meneladani bagaimana keluarga Nabi Ibrahim, Luqman, Al-Hakim, dan Ali Imran, saya mempunyai beberapa benda yang insya Allah kita akan melakukan pembelajaran dengan metode otak kanan. Nah, ini yang kita lakukan sama-sama nggih. Bapak Ibu, saya punya toples kosong menika. Nah, ini biar kelihatan gitu. Ini apa Bu? Di sini namanya, nih, kalau namanya toples. Di Lamongan namanya apa? Toples juga. Oh, podo kali. Klaten nggih. Nah, ini toplesnya kosong ya. Nah, saya akan isi toples ini dengan bola pingpong. Nika nggih. Perhatikan, bola pingpongnya saya masukkan ke dalam toples. Hingga begitu toplesnya kita tutup, bola pingpongnya akan semuanya masuk ke dalam toples ini. Nah, penuh nggih. Jadi toples yang kosong tadi sekarang berisi bola pingpong yang sudah penuh. Perhatikan. Kemudian saya akan masukkan lagi, saya membawa kerikil. Nah, kerikilnya saya masukkan lagi. Pelan-pelan ya. Nah.
Ini pelajaran parenting yang paling luar biasa yang bisa kita ajarkan pada malam hari ini. Penuh napa mboten Bapak Ibu? Penuh ya? Nah, tetapi kalau kita isi lagi dengan pasir, ini juga akan penuh juga. Nah. Rapopo sing anak nangis nggih, tenang mawon. Ibu lagi belajar nggih. Nah, sekarang toples ini menjadi penuh, jenengan perhatikan. Toplesnya penuh apa penuh niki? Penuh nggih. Ini pelajaran penting buat saya, panjenengan Bapak, Ibu dan juga adik-adik semuanya yang menikah dan yang belum menikah. Perhatikan polanya. Andai kata saya memasukkan pasir duluan, kemudian kerikil duluan, yang kedua, terakhir bola pingpongnya, kira-kira bola pingpongnya bisa masuk semua enggak? Tidak bisa. Karena bola pingpongnya pasti akan keluar. Ini pelajaran parenting pertama yang panjenengan harus catat. Apa artinya? Bola pingpong ini adalah kula panjenengan, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Jadi bola pingpongnya itu. Dan juga bagaimana cara kita beribadah. Bola pingpong itu sholat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, sedekah-sedekah kita, itu adalah bola pingpongnya. Kerikil tadi, kerikil itu hal-hal yang lain. Ya rumah kita, jabatan kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Kemudian pasirnya tadi yang paling kecil itu adalah hal-hal yang lebih kecil lagi. Hobi kita, suka arisan, jalan-jalan, rela kemana aja. Ini adalah pasirnya. Kalau panjenengan tidak fokus ke bola pingpong yang warna kuning, artinya jangan fokus ke pasirnya, fokus ke batu kerikilnya, pasti akan ada bola pingpong yang keluar. Tidak bisa dalam kehidupan. Jadi ini judulnya adalah Jar of Life. Jadi toples kehidupan. Panjenengan harus fokus ke bola pingpongnya. Jadi mulai hari ini, kalau panjenengan mengedepankan misalnya hobinya apa, mancing, nginguk pitik, makani burung dan sebagainya, atau balapan motor, biliar dan sebagainya, itu hal-hal yang remeh, itu adalah pasirnya. Tetapi kalau jenengan tidak fokus pada bola kuningnya, tidak fokus pada anak jenengan, pasangan kita, orang tua kita, cara beribadah kita, sholat kita, puasa kita, bola kuningnya akan keluar. Pelajaran penting malam hari ini, fokuslah pada hal yang sangat penting buat jenengan dan saya untuk memasuki surganya Allah. Fokuslah pada akhirat. Paham Bapak Ibu? Nah, sebelum kita mulai, ada yang mau maju dulu enggak? Salah satu monggo, ada yang mau maju? Monggo Bapak, Ibu yang belakang boleh nggak maju, kan kelihatan boleh. Bapak yang mau maju salah satu silakan boleh. Siapa aja? Monggo. Nah, monggo Bu, yang baju biru silakan boleh. Bapak monggo Pak, monggo Pak. Nah, sini monggo Pak. Jenengan baju putih monggo. Boleh maju sini nggih. Masyaallah. Pelajaran penting pertama tadi fokus pada bola kuningnya kepada Pak sinten Pak? Pak Suhari. Asli mriki Pak? Baturono. Baturono nggih. Oh, masyaallah. Pak Suhari. Wah, dompetnya carry. Ganti katok lali ya toh. Wah, terpaksa nih pakai. Nah, masyaallah. Pak Surono monggo matur nuwun. Pun dah gitu aja duduk. Nggih, monggo matur nuwun. Pun lenggah mawon. Udah duduk monggo. Nanti buat beli di sini terkenal apa? Soto Lamok Buranan. Wah, lagi makan pisang kepedesan saya. Pelajaran penting kedua. Pak Surono jaraknya dengan saya ini kurang lebih berapa meter Pak? 8 meter nggih? Jarak saya dengan Pak Surono itu 8 meter. Pelajaran penting kedua. Pelajaran penting kedua adalah action. Andai kata, Mas siapa Mas? Namanya Mas? Mas Rudi. Mas Rudi itu andai kata jane aku mau nek melayu dhisik, jarakku kan cuma 4 meter gitu. Saya dapat sangu lumayan gitu, sangu itu dawet. Benar nggak? Atau ibu-ibu yang di belakang, andai kata saya berjalan duluan atau lari, karena tadi masih ada jeda waktu, panjenengan yang akan dapat hadiah dari saya, gitu.
pelajaran penting kedua. Jadi yang pertama, pelajaran pentingnya nggak usah dicatat dulu di dalam otak saja. Panjenengan fokus pada bulat kuningnya terhadap keluarga kita, anak-anak kita, ibadah-ibadah kita. Ya, pelajaran penting yang pertama. Yang kedua, untuk mewujudkan parenting Islami yang luar biasa, yang kedua adalah action, bergerak. Pak Surono tadi mau bergerak pada jarak 8 meter. Mungkin Bapak jaraknya cuma 3 meter. Atau ibu tadi yang di belakang tadi, nek saya lari, andai kata saya lari, saya akan mendapatkan hadiahnya, gitu. Nah, pelajaran penting kedua, boleh catat. Nah, hari ini saya akan membawakan parenting Islami meneladani keluarga Nabi Ibrahim, Luqman Al-Hakim, dan bagaimana Ali Imran bisa menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Sudah siap nggih? Ada yang bawa HP, boleh mencatat, boleh difoto, gitu, dan sebagainya. Nah, saya akan mulai dari situ. Yang pertama, panjenengan sudah belajar tentang bagaimana action, ya. Nah, pertanyaan saya, ini tadi niki wau kula kan belum pernah ke Lamongan. Sekali kemarin hari Senin, dan saya tidak tahu tempatnya di mana karena waktu itu datang ke Lamongan langsung ke Masjid Turki Al-Turki di Paciran. Kemudian kalau saya tersesat di Lamongan, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Kenapa Mas? Nah ini masih senang ya cah nom-nom gini. Karena saya senang di Namira ini masjidnya tidak masjid seperti masjid di Klaten. Orang-orang Klaten itu kalau sholat ngaji itu bergelar semuanya. Jadi rata-rata mau sholat ke masjid itu di Klaten ya, gelarnya S1. Saya oke S2, S2. Bahkan S3. Ya. Itu orang-orang Klaten. S1 itu kalau di sini kan banyak anak-anak muda keren-keren gitu. S1 itu sepuh. S2-nya sangat sepuh. S3-nya sangat sepuh sekali. Loh, di sini wong tua-tua gini kula niku. Masya Allah, di sini anak-anak muda, wah luar biasa, keluarga-keluarga muda. Jadi alhamdulillah Masjid Namira ini luar biasa. Panjenengan sudah difasilitasi, masuk surga itu gratis, tinggal bagaimana Anda mengaplikasikannya. Ya. Masuk neraka itu bayar, gitu. Jangan masuk pub, mabuk bayar, gitu. Masuk masjid gratis malah itu aman, gitu. Nah ini luar biasa. Kembali lagi, kalau saya kemarin ke Lamongan tersesat, apa harus saya lakukan? Buka Google Map, pakai GPS, gunakan penduduk setempat ya, singkatannya nggak tentang GPS, gunakan penduduk setempat ya. Apalagi perasaannya jenengan nek aku tersesat ning Lamongan, perasaan kula pripun niku kira-kira? Bingung? Hah? Napa Pak? Bertanya, keren banget bertanya. Jadi Anda lakukan adalah bertanya. Itu kalau tersesatnya neng Lamongan. Panjenengan suatu ketika tersesatnya neng Taiwan, apa neng Ethiopia? Piye carane ngono kuwi? Perasaan jenengan pripun? Kan ngerti basa Taiwan jenengan. Ethiopia nggih ngerti? Tahu nggak? Nggak tahu. Gimana Mas? Kalau jangan tersesat di Ethiopia atau di Taiwan sana? Nah? Panik ya? Apalagi? Apa Pak? Nek jangan tersesat di Taiwan selain panik. Napa? Ibu? Minta hadiah lagi boleh. Napa? Selain panik, deg-degan mboten? Wah, deg-degan rasa ngomong basa Taiwan iki piye carane to? Tetapi Bapak Ibu, kita semua nanti dari manusia pertama sampai terakhir, kita semua nanti semuanya akan tersesat di suatu tempat yang tidak pernah ada satu orang pun mengunjungi tempat itu. Terus piye carane? Jenengan ajeng napa? Jenengan, saya dan seluruh umat manusia nanti akan tersesat di suatu tempat yang tidak pernah satu manusia pun berkunjung ke situ. Apa perasaan panjenengan? Pripun? Matur ning Gusti Allah. Napa meleh? Napa? Pasrah. Napa meleh? Napa? Ngopi? Waduh. Angel iki Lamongan iki. Napa Pak? Wah, jelas iki angel iki. Mentang-mentang parani sik iki. Piye sing jelas nih pripun ya? Med di syuting iki.
salaman saya. Pripun ajeng pripun? Menyantaikan diri ora sempet jenengan bagi menyantaikan diri. Enggak sempat menyantaikan diri. Ada lagi deg-degan menyantaikan diri Ustaz kanggo. Napa meleh? Apa Ustaz? Bingung napa meleh? Istighfar. Nah, ini menarik. Istighfar panjenengan nanti tidak akan pernah bisa dipakai. Istighfarnya wis ra payu, wis ra kanggo. Napa meleh ajeng napa meleh? Ajeng napa meleh? Baca Al-Qur'an, pengen sedekah, ora payu kabeh. Ya. Jadi nanti panjenengan lan kula sedaya ini akan tersesat. Tersesatnya di tempat yang semua orang belum pernah menuju ke sana, ya. Belum pernah ada manusia pun di bumi ini yang pernah ke sana. Dan doa-doa panjenengan ora kanggo, maca Al-Qur'an jenengan ora kanggo. Nanti dari manusia pertama sampai terakhir nanti berkumpul seperti ini, seperti anak panah di dalam tempatnya. Berdesak-desakan, kados anak panah di dalam tempatnya itu berdesak-desakan. Jadi ketok mengkok sirai tok. Dan semuanya dalam keadaan telanjang. Kemudian Aisyah menangis pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita semua telanjang. Iya. Kami malu ya Rasulullah, kami malu. Apa jawaban Rasulullah? Penting buat panjenengan dan kula sedaya. Nanti semua manusia yang ada pada mahsyar tidak sempat malu. Karena mereka semua akan cemas. Semuanya cemas. Dados nanti panjenengan di sana udah tersesat, poso jenengan wis ra diitung meneh, wis stop. Doa jenengan, ya Allah ampuni aku, wis ra kanggo. Kesempatan panjenengan cuma di muka bumi ini, di atas bumi ini. Salat jenengan, poso jenengan, baca Al-Qur'an jenengan, sedekah panjenengan, mengopeni anak yatim, memelihara para penghafal Quran. Itu kesempatan cuma di dunia ini, Bapak Ibu. Nanti pada masa wis ra kanggo kabeh. Nggih. Kemarin juga ada yang tanya, bagaimana dengan anak soleh? Wis ra kanggo, anak soleh udah mati juga, ya toh? Nah, inilah pelajaran penting pada malam hari ini. Jadi nanti kalau panjenengan semuanya akan cemas. Ojo-ojo poso kuning donya kae, wis ra kanggo. Itu ganjaran pora, karena aku sok gibah. Jangan-jangan baca Al-Quranku karena aku suka pamer dan didelok wong-wong suka maca Al-Quran, jangan-jangan nggak dinilai juga. Atau sedekahku yang terang-terangan atau bahkan sembunyi-sembunyi juga tidak dipakai. Pikirkan itu. Jadi saya dan semua yang ada di sini akan menikmati itu semuanya dalam kecemasan. Bahkan di luaran sana, bukannya ada di Masjid Namira, di luaran sana ada klub-klub, ada geng-geng, ada konco-konco nongkrong, konco-konco sok ngafe. Mereka saling menyalahkan. Gara-gara kamu aku tidak pernah sholat, gara-gara kamu aku telat sholatnya, gara-gara kamu dan sebagainya, saling menyalahkan. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Bahkan suami istri do padu kabeh. Kenapa kamu tidak mengingatkan pada waktu di dunia dulu? Kenapa kamu tidak memaksa aku untuk sholat tepat waktu di masjid? Ibunya juga gitu. Bahkan dengan anaknya saling padu. Bapak kenapa tidak mengajarkan aku sholat? Lu jadi saya mesti ajari ke zaman kue balita. Kue ngeyel, kue mabuk-mabuan, gaya tato dan sebagainya. Mikir mulai hari ini. Jadi Bapak Ibu, di malam yang luar biasa ini, ayo sama-sama bermuhasabah. Lalu sampai kapan kita harus melakukan ini semuanya? Ya, karena jenengan udah cemas, semua telanjang, cuma memikirkan awak dhewe. Wah, aku kudu ngopo iki. Makanya mumpung panjenengan masih di muka bumi ini, jenengan njaluk umur pira to ning ngarep bumi? Aku pengen sholat rajin engko nek wis tuwa. Wis tuwa saiki ngenteni apa neh? Arep maca Al-Qur'an ya wis tuwa ya anak nggo apa meneh? Mengko nek longgare kapan? Ya toh? Ya, ini perlu dipikirkan ya. Jadi Bapak Ibu, pikiran itu semuanya. Jadi mari kita mencontoh bagaimana apapun keadaan kita hari ini, muhasabah sik. Ya wis sing wingi aku sempat salah, is oke ora apa-apa. Mboten napa-napa. Sekarang kita belajar dari Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim itu punya bapak napa mboten? Namanya Azar, gitu. Namanya Azar. Nabi Ibrahim punya bapak, tetapi merasa tidak punya bapak. Kalau bahasa kerennya saat ini fatherless, gitu kan? Fatherless, jadi punya bapak secara fisik, tetapi tidak punya bapak. Karena bapaknya tidak mengajarkan bagaimana Nabi Ibrahim kecil untuk bertauhid. Justru bapaknya ini padu terus, bersinggungan terus dengan Nabi Ibrahim, diajak bertauhid tidak mau. Jadi secara fisik sebenarnya punya bapak, tetapi kita anggap Nabi Ibrahim ini adalah fatherless, tidak punya ayah untuk menuju surganya Allah. Apakah ada Nabi lain yang tidak punya bapak? Ada. Nabi Muhammad begitu beliau lahir sudah yatim. Nabi Musa bapaknya sapa? Karena diasuh di kerajaan Firaun, betul nggak? Jadi ada banyak orang yang tidak punya bapak, tetapi secara tauhid, keilmuan, hidayah diberikan Allah luar biasa. Orang-orang pilihan. Kemudian ada Maryam, dia bilang di surat, di bapak pora punya, tetapi secara pendidikan Maryam sendiri gitu kan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi hari ini kita mau berpikir, ternyata panjenengan harus berpikir, kalau mau meniru Nabi Ibrahim, meskipun sekarang panjenengan punya anak dan secara fisik ada, pikirkan anaknya dijak diskusi, dijak ngobrol. Contohnya anak-anak wedok ditekoni, "Nduk, kowe kenal Blackpink ora?" Kira-kira ditekoni kenal Blackpink, kenal mboten, Bu? Anak-anak wedok nika? Kenal BTS mboten? Kenal Haji Torik mboten? Kenal Alia? Kenal kabeh. Kemudian ditekoni, kenal Free Fire mboten anak-anak lanang? Mobile Legends kenal Mas? Among Us kenal juga? Terus ditekoni neh, Denny Channel apal lagune ta? Happy Asmara kenal lagune apal mboten? Nen ditekoni, surat Maryam apal pirang ayat? Jenengan tekani ngoten. Atau Al-Baqarah 1 tekan 5 wae sik wis ngono. Kira-kira iso rambut. Pelajaran penting nggih. Bahkan saya sempat menyampaikan kepada anak-anak saya. Anak saya yang satu kuliah dulu di pesantren SMP SMA di daerah Jogja, ya anak nomor 3 sekarang di Sukoharjo, masih SMP kelas 1. Tiga-tiganya saya kumpulkan, saya bilang gini, kebetulan ada salah satunya yang suka tadi apa? TXT itu band Korea. TXT ya. Ada band Korea. Saya tanya, anak-anakku, ini di dialog seperti yang dibiasakan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail ya. Dialog. Andai kata menghafal lagu Denny Caknan, menghafal TXT, Mobile Legends kita levelnya sampai berapa, itu ditanya di alam kubur, ayah dan ibumu akan menghafal itu semuanya. Apa yang terjadi? Anakku nangis itu. Wah, ya jangan gitu ya, ya segitu. Kenapa? Kalau hal-hal itu yang melalaikan kita semuanya itu, kadangkala itu menjadi prioritas, padahal itu ada pasir, remeh-temeh di luaran sana. Kalau panjenengan benar-benar fokus, perhatikan bola kuningnya. Nah, belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena tauhidnya tinggi, bapak-bapak, panjenengan niku saiki udah sunat semuanya itu. Sing wis sunat, sing urung nek mualaf urung sunat ya sesuk sunat ya. Ajarane sapa? Siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim menjadikan salah satu makhluk yang dicintai Allah? Karena begitu diperintah langsung dilaksanakan. Begitu ada perintah sunat, apa yang terjadi, Jo? Orang sang ngesah pedang sik. Dia langsung cari batu yang paling tajam, dia sunat sendiri. Karena betapa percayanya beliau pada Allah. Hanya satu ilahnya, yaitu Allah. Kemudian apa? Pernah di suatu ketika, setelah tadi loh, bapaknya kan Azar itu penyembah berhala, membuat berhala yang besar. Kisahnya sudah masyhur sekali. Jangan dipecok kepala berhala-berhala itu, kecuali besar, tempelai kapak gitu kan, dicekal gitu kan. Nah, ditekoni karo Nabi Ibrahim. Le, iki sing mecahi berhala neng kene iki sapa? Tanya sama berhala yang besar. Kayaknya berhala besar anak kapake. Itu bikin emosi Azar.
Dialognya orang tua, bapak dan anak tadi selalu dalam penuh emosi, ayel-ayelan. Tetapi hebatnya Nabi Ibrahim, hebatnya adalah dia tetap menghormati, tetap halus ngomongi orang, wah kandanane ngeyel bapak kaya apa enggak gitu. Tetap halus dengan lemah lembut, nggih Bapak, ayo kembali kepada Allah, pada tauhid. Allah cuma satu yang esa itu. Itu lembut, tetap lembut. Nek jenengan bapak ngeyel ngono, kandanan wong tua ngeyel ya gitu kan. Nah, ini ada pelajaran penting. Jadi sekeras apapun keadaan orang tua kita, tetap berlemah lembutlah panjenengan kalih kula niki terhadap orang tua. Ojo ngeyel, ojo gentak, ojo hus dan sebagainya. Pelajaran penting ya. Kemudian yang kedua, kita lihat kenapa Nabi Ibrahim menjadi sangat fenomenal dan sangat dimuliakan. Panjenengan peristiwanya setelah pemenggalan berhala-berhala itu, Nabi Ibrahim ditangkap gitu. Karena soponeh nara kowe mesti kowe gitu, ditangkap. Ada peristiwa penting. Nabi Ibrahim dibakar enggak waktu itu? Cara membakarnya gimana, Pak? Ada yang tahu cara membakar Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Ditaleni ngene, dibongkok atau diapain? Pripun, Pak? Dilempar. Ducakin. Wah, luar biasa ini. Ini luar biasa. Jadi kan Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Ini caranya adalah di tengah lapangan gitu, genine mulat-mulat, wayune akeh gitu. Bahkan orang-orang di sekitaran itu kalau mendekat dia ke uapnya saja sudah sangat panas. Jadi mereka agak menjauh. Kemudian Nabi Ibrahim dibuat semacam ketapel pakai kursi lontar. Dilempar gitu kan. Nah, sebelum dilempar itu malaikat Jibril takon, kowe njaluk tulung apa iki? Gampangnya gitu kan. Nabi Ibrahim enggak mau. Sing biasa berdialog dengan beliau setiap kali ada wahyu itu kan melalui malaikat Jibril. Khusus yang ini dia enggak mau. Karena tauhidnya begitu tinggi, akidahnya kuat, Nabi Ibrahim enggak mau. Oh malaikat tenang aja, saya ilahnya hanya Allah. Betul, karena begitu tingginya Nabi Ibrahim begitu percaya pada Allah. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan apinya untuk dingin, bukan dibuat bagaimana dimatikan oleh malaikat Jibril, dingin bahkan bisa jalan-jalan. Dan ini membuat mata terbelalak bapaknya Asad dan seluruh pengikutnya itu yang penyembah berhala. Luar biasa. Pelajaran penting yang berikutnya ya. Nah, lalu apalagi pelajaran penting? Dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini menjadi sangat penting. Panjenengan pirsani, wis ngantek 80 tahun ra ndek anak pisan, anak remaja kon nyembelih. Pelajaran penting berikutnya adalah ini. Pertanyaan saya, kapan ketemune Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail? Hanya pada waktu balita toh. Jadi beliau jalan. Bojone sinten jenenge Bu? Pak. Bojone Nabi Ibrahim? Sinten? Siti? Hajar. Gitu. Jalan dari Palestina menuju Bakkah, namanya sebelum Mekah dulu jenenge Bakkah. Diajak ke sana. Artinya ketemu Nabi Ibrahim hanya pada waktu Ismail masih balita. Lah kok bisa pendidikannya begitu hebat? Kenapa Nabi Ismail kecil itu bisa menyerap semua ilmu yang ada di Nabi Ibrahim? Pelajaran penting buat ibu-ibu. Istrinya Siti Hajar tauhidnya juga luar biasa. Jadi panjenengan dijak neng alun-alun Lamongan, kemudian diteke wae ngoten to, mesti jalan tekan-tekan to. Ini juga sama Siti Hajar. Diajak melakukan bakah, tidak ada apa-apa di sekitaran itu, nggak berani tanya. Tekan-tekan begitu ditinggal. Iki maksudnya piye? Sampai 3 kali, tapi pertanyaannya karena cerdasnya Siti Hajar dibalik pertanyaannya. Ya Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim menjawab. Sing mau meneng tok, baru menjawab iya. Langsung meneng. Oke. Tinggalkan aku sama Ismail. Beres, selesai. Kemudian terjadilah setelah beberapa hari air susunya udah mulai mengering. Ismail kecil ngelak gitu kan. Bingung dari Sofa ke Marwah. Ini pelajaran penting yang keempat buat menjenengan.
Perjalanan Siti Hajar dari Safa ke Marwah berapa kali, Bu? 7 kali. Pelajaran penting buat panjenengan. Bagi yang masih punya utang, usaha belum jalan, kemudian anak-anaknya belum menuju ke solih-solihah, bayar sekolah angel, pelajaran penting dari Siti Hajar yang panjenengan harus perhatikan. Bolak-baliknya Siti Hajar itu 7 kali, ternyata jawabannya mencari air setelah dari Safa Marwah selama 7 kali, jawabannya airnya ada di mana? Di kaki Ismail. Jawabannya di depan matanya sendiri. Ini juga berlaku buat panjenengan. Jangan-jangan panjenengan berusaha 7 kali, atau perlu 7 tahun, atau perlu 700 kali gagal untuk menjadi kesuksesan berikutnya. Pikirkan itu. Atau anak-anak kita yang menghafal Al-Quran 7 kali nggak hafal, perlu 17 kali, 70 kali, 700 kali. Ayo sama-sama bertawakal. Karena Allah sudah kasih jalannya. Panjenengan disuruh bertakwa dan bertawakal. Seperti di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ayat tolaknya yang kedua itu yang bagian bawah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu yang paling bawah. Panjenengan cuma suruh bertakwa dan bertawakal. Sama seperti Nabi Ibrahim. Bertakwa, bertawakal, dilempar ke api, dia bertakwa dan bertawakal. Dimudahkan Allah untuk diselamatkan semuanya. Ya? Jadi pikirkan itu. Jadi perlu 7 kali, mungkin gagal 70 kali, atau sampai 70 tahun, is okay. Ini adalah perintah Allah bahwa kita hanya disuruh berikhtiar seperti Siti Hajar. Nah, berikutnya yang panjenengan tadi saya cerita, Nabi Musa bapaknya sopo, selama diasuh bapak kan di luar ring, di luar kerajaan sama ibunya. Ibunya baru masuk, ternyata ibunya itu sebagai penyisir gitu kan. Nah, ini monggo perlu diperhatikan. Nabi Musa juga begitu. Pelajaran penting Nabi Musa panjang perhatikan. Pada waktu Nabi Musa dikejar Fir'aun, ini ada Nabi Musa, ada Fir'aun, gitu. Di depannya Fir'aun ada Nabi Musa, di depannya Nabi Musa ada laut apa? Laut merah. Tetapi di seberang laut merah ada tanah harapan namanya Palestina. Oke, polanya kados kula oleh panjenengan sedaya. Nyun sewu, masih ada yang punya hutang dari debt collector? Tadi saya doakan supaya lunas semua. Masih ada? Orang rasa ngacung kita wajahnya sing guyung-guyung ya. Rasa ngacung ya, santai mawon. Perhatikan polanya sama. Di belakang ada ancaman namanya Fir'aun, di depannya ada Nabi Musa, ada kita, di depannya Nabi Musa ada laut merah, ada hambatan, ada ancaman, ada kita, ada hambatan. Tetapi di seberang hambatan ada tanah harapan namanya Palestina. Andai kata utang riba panjenengan lunas kabeh, uripmu tentrem kabeh. Nggih. Pertanyaan saya, pada waktu Nabi Musa dikejar Fir'aun, tongkatnya itu dibawa atau tidak? Waktu doyak-oyak Fir'aun ini, tongkatnya Nabi Musa dibawa terus ora? Dibawa. Jadi pada waktu Allah memerintahkan dipukul ke lautan, lautannya terbelah. Sama kalau jenengan, ya. Jadi solusinya ternyata tetap dipegang oleh Nabi Musa. Meskipun ada ancaman, solusinya ada di Nabi Musa sendiri. Tongkatnya di bawah. Meskipun di depan ada hambatan, tetapi nanti di depannya ada solusi lagi. Panjenengan juga gitu. Dua debt collector, mumet nang ngarepan gitu kan, ora iso bayar, wis dioyak bayar sekolah, bojone njaluk ganti HP, njaluk NMAX gitu kan, semumet pokoknya sing lanang iki. Tetapi nek beres kabeh, kita rampung ya masalah gitu. Betul enggak? Nah, ini harus kita perhatikan. Solusinya di mana? Di kita sendiri. Jadi solusi hidup ini ada di jenengan. Caranya gimana? Kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, pengen lunas utang riba, yojo stop dulu utang ribanya, ojo pengen meneh, dibayar saiso-ise sambil kalau di Masjid Nampiraninya nyaman ya. Tahajud itu nyaman. Jadi nanti setelah pulang dari sini, panjenengan sebelum sare wudu dulu gitu. Kemudian sing apa kan trikul nggih. Gitu? Trikul ini bahasa Inggris lho. Napa mawon, Pak? Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saged maca ayat kursi mboten? Diwaca. Rasa diapalke nek apal diwaca. Kemudian setelah trikul tadi diusap-usap, ini meniru cara Rasul, usap-usap semua sampai kena, ya toh.
baca 5 ayat pertama Al-Baqarah dan 2 ayat terakhir. Ini main utangnya lunas kabeh. Kemudian ada catatan yang penting sebelum tidur. Doa panjenengan sing jagoan apa dicatat. Aku pengen lunas utang 100.000. Pengen anakku sekolah di pesantren. Aku tulis semuanya. Karena doa panjenengan pada waktu bangun tidur itu mustajab. Dan tadi udah wudu toh? Udah wudu baca 3 trikul, kemudian baca 5 ayat Al-Baqarah dan 2 ayat terakhir, baca ayat kursi dan sebagainya, baca doa-doa yang lain. Sebelum tidur catatannya yang batal sih. Begitu tangi turu langsung baca doa bangun tidur, suratnya tadi baca. Ya Allah, berikan aku bisa sholat kusuk setiap hari, bisa sholat 5 waktu di masjid, bisa sedekah subuh setiap hari. Tulis kabeh, baca doa, baru jenengan wudu sholat tahajud. Insya Allah Allah memudahkan semuanya. Kami bergerak di kumpulan pengusaha muslim Indonesia, punya jamaah kurang lebih 2.700 se-Indonesia. Rata-rata kami masalah paling besar adalah hutang riba. Dan alhamdulillah sebagian besar kita membentuk pesantren online PPMI secara nasional, banyak yang sudah terselesaikan dengan cara itu. Kemudian sholat tahajud mau berapa rakaat boleh, mau 2 tutup witir, habis itu jenengan sholat subuh neng Masjid Namira, ojo mulai maca Al-Quran sampai suruk, kemudian sholat suruk 2 rakaat, pahalanya umroh dan haji. Ya, enak loh. Pokoknya masuk surga ki gratis, gitu. Bahkan sok etok wedang neng kene karo snack, gitu. Nah, 2 rakaat suruk, berarti sholat 2. Wes jenengan kerja kerasnya cuma sepertiga malam itu tok. Selanjutnya banyak begamu biasa-biasa wae. Allah akan membantumu. Ning nek kowe ngeyel di utang riba, sampai kapan panjenengan mau melakukan kemenangan melawan Allah dan Rasulnya? Ora bakal menang nek jenengan utang riba. Makanya tobat hari ini, ya. Perhatian itu. Selanjutnya, nah, kita belajar dari para sahabat tadi. Kenapa Luqman dan Ali Imran bisa sampai disebutkan di Al-Quran? Karena tadi pelajaran pentingnya adalah bagaimana dia bisa menjadikan generasi sesudahnya, yaitu anak-anaknya, itu juga bertawakal, bertauhid pada Allah saja. Pelajaran pentingnya itu, ya. Tenang niki ngantes jam 3 pagi ya aman ya. Saya jam 8 punjul sithik tenang aman. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, lalu gimana caranya? Kula panjenengan ini sok-sok ya bosenan gitu kan. Di mana? Ngaji sok bosen, bener nggak? Ada yang gitu? Nera dijak diambil koncone wegah gitu nggih. Nah, ini yang jadi penting. Nah, sini saya nggak merokok nggih Bapak Ibu. Saya punya korek, ini belinya di warung pinggir jalan. Saya punya korek. Strategi supaya jenengan tetap gelem neng masjid, tetap bisa untuk bersilaturahmi dengan teman-teman yang solih-solihah di sini nih. Saya punya 2 korek. Yang putih nyala nggih? Yang hijau nyala mboten? Nah, ini keadaan sekarang. Hari ini panjenengan keadaannya semangat menyala-nyala, mau mengadakan kajian, dua-duanya murung nggih. Betul? Tetapi Bapak Ibu, suatu ketika kalau panjenengan perhatikan, ini nyala, satas nggih, nyala. Delalah panjenengan itu lagi mulai saka masjid Namira, lah kok delalah tekan ngomah, debt kolektornya teko. Mumet gitu to. Ledelok anak sing kuliah mulai, Pak, bayaran kuliah 3 juta. Tambah mumet gitu. Bener nggak? Bojone Pak iki lho kanca-kanca RT iki do arep piknik neng Jogja, bare 1,2 juta, tambah mumet meneh, gitu. Bener nggak? Apa meneh? Ya, belum tagihan kantor diketok biasanya 700.000 sakniki 800, tambah mumet meneh. Gitu. Ini adalah pelajaran kehidupan. Jadi yang tadinya panjenengan menyala, makantar-kantar, langsung semeraput semuanya gitu. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi coba perhatikan. Tadi warna hijaunya nyala nggih. Setelah panjenengan melalui masa-masa itu tadi, melempem jenengan. Ora murup, gitu. Makanya selalu bermajelis ora murup. Supaya murup ya carane
ajaklah teman-teman panjenengan yang punya masalah itu, dekatkan, diajak, ayo le. Murah mboten? Diajak bersemangat, ayo bertolabul ilmu. Ini nek diteke tok ya ora murup, gitu. Makanya teman-teman ayo sama-sama bersinergi, ayo diajak ibuke koncone lho, murup meneh. Jadi ini pelajaran penting, ayo sama-sama bertolabul ilmi, sama-sama berpikir, ayo sama-sama masuk surganya Allah bersama-sama. Jangan sampai ono sing kecer, jamaah Masjid Namira ini tidak ada masuk surga. Termasuk kula. Besok nek panjenengan masuk surga kok kayak dhisik ana cah Klatene jenenge Triyono kok ora mlebu surga, jeneng undang goleki. Ya Allah, dulu ada di Namira itu sekitar bulan apa ya dulu ya? Pernah ngisi di Namira. Itu kok kelihatan di surga ya Allah. Coba dicari. Kula nyuwun bantuan panjenengan semuanya yang soleh-solihah di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah pentingnya kita bertolabul ilmi. Jangan sampai udah jenengan semangat terus melempem ngeten ta. Jadi perlu disemangati oleh temannya lagi. Loh, murid meneh, gitu. Ini yang pentingnya. Nah, Bapak Ibu saya hormati, jadi hari ini ayo sama-sama berpikir keras bagaimana Nabi Ibrahim, Luqmanul Hakim dan Ali Imran diabadikan di Al-Qur'an untuk bagaimana kita sama-sama belajar mendedikasikan diri kita semuanya ini untuk ayo berpikir secara cerdas, ojo buang-buang waktu, umur panjenengan kali kula niki mung garek sedelok. Gunakan waktu yang berkualitas ini untuk berpikir, ojo-ojo anakku, putuku kok ora iso maca Al-Qur'an ya. Karena selama ini panjenengan ingat, anake wis SMP po SD, arep ujian. Ora iso basa Inggris, ora iso matematika. Saya yakin panjenengan langsung ngejak anake dikursuske ning Kumon. Betul nggih? Tetapi begitu anak panjenengan nggak bisa baca Al-Quran, oh jenengan santai wae. Sing ngajari sapa? Nah, pikirkan itu. Karena nanti matematika, bahasa Inggris tidak ditanya di alam kubur. Nah, pikirkan itu. Kemudian bagaimana dari Luqman tadi buat pelajaran penting apa? Yang pertama, Luqman ini sebagai orang yang sabar. Jadi wong tua, kula kali panjenengan ini, Bapak Ibu dan juga anak-anak muda nanti yang mau jadi bapak dan ibu, latihlah Anda dengan kesabaran seperti Luqman ini. Tetap rendah hati dan tetap tenang. Ya. Makanya di surat Ali Imran 35-37 ini luar biasa sekali. Doanya Ibu Imran, Ibu jenis Ali Imran ini, Ibu Imran berdoa pada Allah agar anak yang dikandungnya, doanya simpel, anak yang kandungnya dapat menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitullah. Jadi orang anakku nek pinter, engkau sama lu balapan motor supaya juara nasional ora gitu. Ya, pikirkan itu. Ya. Kedua, istrinya Ali Imran ini menerima kehamilannya dengan baik, penuh ketulusan, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Nah, yang ketiga adalah penyerahan anak. Ini penting buat panjenengan. Ibu-ibu ada hari ini yang anak-anak muda sekarang menganut paham free child, di bojone ra gelem anak. Nah, ibu-ibu perhatikan. Ibu-ibu kalau menyusui berapa tahun, Bu? Berapa? 15 tahun? Suwemen. Berapa tahun? Oh, Bapak eleng guyu ya. Tenang Pak, jenengan aman. Berapa tahun, Bu, menyusuinya? 2 tahun. Setiap ibu diwajibkan menyusui anaknya 2 tahun. Nanti dicari di surat Al-Baqarah ya. Habis pulang dari sini dibuka, apa tenan toh 2 tahun gitu kan. Pelajaran penting apa? Catat ini. Kalau anak panjenengan balita ya, naik sepeda di pelataran Masjid Namira, kemudian anaknya berdarah, tiba kepleset, dengkulnya berdarah, anaknya nangis toh. Kemudian apa dilakukan ibunya? Ya berdarah apa tadi? Kakinya toh. Apa yang dilakukan ibunya? Dilus-lus kan anaknya? Saya dilus-lus apa, Bu? Kakinya apa kepalanya? Kakinya apa kepalanya dilus-lus? Yang berdarah kakinya, yang dilus-lus? Ibu sudah menjalankan namanya, ibu perhatikan, ibunya menjalankan namanya menjadi dutanya Allah, brand ambasadornya Allah. Ya, kalau sekarang kan kemarin baru geger ya, Bella Hadid jadi brand ambasadornya Adidas tahun 72, geger karena Bella Hadid keturunan Palestina, dicoret Israel protes, iklannya digeret ya, orang ditayangke. Sama.
kalau panjenengan nanti menyusui anaknya 2 tahun, jenengan akan menjadi dutanya Allah, brand ambassadornya Allah. Allah Maha Pemberi rizki. Jenengan menyusui bayi itu yang tidak tahu apa resong apa-apa, jenengan sudah melakukan apa yang dilakukan Allah, memberi rizki. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anda ngelus-ngelus tadi batu anak kita, itu adalah Anda melakukan menjadi brand ambassadornya Allah. Jadi kalau jenengan nggak mau melahirkan dan nggak mau menyusui, ki aneh, tidak melakukan hal itu semuanya. Nah, karena sebagai brand ambassadornya Allah, ayo sama-sama berkhidmat. Seperti di surat An-Nahl ayat 78. Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang melahirkan kita? Ibu apa bapak Nah, ibunya kalau melahirkan sakit apa mboten? Sakit. Ada yang nggak sakit? Metode melahirkan Maryam hari ini yang modern tidak sakit ibu. Karena di talqin dibaca surat An-Nahl ayat 78, di situ disebutkan sesungguhnya yang melahirkan kamu itu adalah Allah melalui perut ibumu. Jadi melahirkan itu Allah sebetulnya. Makanya metode melahirkan sekarang ada di bawah air, baca surah Al-Quran, kemudian ditalqin, kemudian disuruh cerita hal-hal yang menyenangkan. Ternyata banyak nggak sakit ibunya. Tidak perlu induksi itu disuntik di tulang bagian belakang sini. Tidak perlu itu, tidak perlu disesar, normal. Ya. Nah, nanti belajar lagi. Ibu-ibu muda besok belajar. Wah, aku ben ra lara piye ya. Baca surat An-Nahl ayat 78 ya nanti ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Makanya penting malam hari ini kita harus berpikir ulang bagaimana doa-doa istrinya Ali Imran ini menjadi luar biasa. Ya. Nah, perhatikan bagaimana mempersiapkannya. Yang pertama, supaya anak kita solih-solihah dan sama-sama masuk surganya Allah, menjadi penolong kita di alam kubur, penerang di alam kubur, dan mendoakan kita untuk menjadi salah satu atau semua hamba Allah yang masuk surga Firdaus misalnya. Pikirkan nih, mumpung saya urip, kesempatan jenengan tinggal pendek lagi ya. Mau 10 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 3 tahun, monggo. Tetapi optimalkan ini untuk menjadi jalan kita menuju surganya Allah. Yang pertama, tetaplah takwa Bapak Ibu. Urusan dunia ini pasti, ya toh? Rezeki panjenengan itu udah pasti. Sing urung pasti napa? Pahala dan dosa jenengan ini dereng pasti ditampa apa ora. Nek mungkin dosanya pasti ditampa ya toh? Dosa pasti ditampa. Apalagi dosa yang paling berat dan jangan pernah dilakukan adalah dosa syirik. Perhatian. Jadi tetaplah takwa. Yang kedua, tetaplah beribadah. Apapun keadaannya, mau dodol cendol panas-panas, neng Lamongan luar biasa. Tetaplah waktu sholat teng tinggal dagangane, pasrah pada Allah, masuk masjid. Ibu lagi nanggung masak, umba-umba, jagungan, gibah, tinggal sholat sih. Tidak perlu di masjid, boleh, tapi yang penting tepat waktu. Nanti Allah akan menunjukkan jalan panjenengan, ternyata dimudahkan semua urusan jenengan. Dan tetaplah berakhlak mulia supaya panjenengan tetap ditolong Allah dalam keadaan apapun. Nah, yang keempat ini adalah kita semua hari ini saling menyalakan api semangat kita supaya ilmu dan keterampilan kita dalam menuju surganya Allah semakin dimudahkan. Nah, inilah gambarannya. Bapak Ibu, perhatian gambar ini. Kita hari ini sibuk mencari rezeki di atas tanah ini. Ada yang mau jadi direktur, jadi pengamen, jadi pemusik, penjual sayuran, dodol beras. Ora trimo gitu. Ora trimo. Manes debit ontel, pengen tuku motor. Wis tuku motor apa biasanya Honda peletok gitu kan 70, pengen tuku NMAX. Wis di NMAX pengen tuku Avanza. Wis di Avanza pengen tuku Alphard. Wis di Alphard pengen tuku helikopter. Ora ono enteke. Ya. Tetapi panjenengan perhatikan. Umur jenengan pinten? Paling banter 90 tahun. 100 tahun, gelem umur 130 tahun nekuk-nekuk nih. Gitu. Wabot. Tetapi panjenengan perhatikan. Pangeran Diponegoro dari 1800 sekian yang lalu, 1830-an, hari ini Pangeran Diponegoro masih di bawah tanah napa mboten? Masih di bawah tanah enggak Pangeran Diponegoro?
Umar bin Khattab dari 1400 tahun lalu, hari ini masih di bawah tanah nggak? Kita semua itu udah tahu bahwa hidup di bawah tanah itu lebih lama dibanding di atas tanah. Lah kok tidak menggunakan waktu kita di atas tanah dengan sangat baik? Ibadah panjenengan, puasa panjenengan, sedekah panjenengan, mendidik anak menjadi solih-solihah. Waktu jenengan tinggal sedikit, nunggu apa meneh. Sing nom ayo gunai waktu nih. Mati nom ya oleh, mati tua biasa. Anak-anak mati juga biasa. Pikirkan itu. Mati menjadi rahasia Allah. Tetapi kalau menggunakan waktu ini dengan baik, gunakan setahun. Wah, kira-kira umurku mau garis setahun. Ayo gunakan dengan baik. Karena hidup jenengan di atas tanah cuma sebentar, hidup di bawah tanah. Perhatikan ini. Makanya ayo sama-sama berkhidmat. Ini adalah menjadi pelajaran penting. Saya belajar dari Rasulullah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu mempunyai karakteristik yang luar biasa. Generasi sahabat yang hasil didikan Rasulullah ini luar biasa sekali. Ya, makanya turunnya surat Makkiyah itu lebih lama, 13 tahun, karena ini hubungannya dengan akidah. Tetapi yang berhubungan dengan muamalah turunnya di Madinah. Surat Madaniyah, misalnya pembagian waris, tentang negara, itu semuanya di Madinah. Tetapi yang akidah butuh 13 tahun. Makanya sahabat Rasulullah begitu hijrah, orang gawa apa-apa bisa sukses kabeh. Karena akidahnya kuat. Dan karakteristiknya adalah, ini pelajaran penting yang terakhir sebelum sholat tahajud ya, masih lama tahajudnya ya. Ya, ciri khas sahabat hasil didikan Rasulullah. Boleh dicatat ya. Yang pertama, akidah kuat, ibadah kuat. Apakah panjenengan lan kula sudah seperti itu? Kalau akidahnya kuat, ibadah kuat, anak-anak jenengan, cucu jenengan akan menjadi peniru jenengan. Contohnya gini. Nah, ada yang punya anak balita. Kalau hari ini masih punya anak balita, lambene dhewe iki, mulut kita ini masih dipercaya. Atau anak-anak kita SD, salat nora tak gobuki lho. Anak manut, gitu. Betul nggak? Itu kalau anaknya masih anak-anak di bawah 10 tahun. Beranjaknya dewasa, anak kita jadi remaja, kemudian jadi dewasa, lambene dhewe serah dipercaya. Yang dia lihat ada perbuatan kita. Salat, oh, bapak wira salat, oh nyauri ta. Mbok rasa udut nih karo udut ya. Wah, udut itu bahaya loh ya. Bapak nek karo udut ya, ora bakal dipercaya. Tetapi tanpa membaca kata, jenengan subuh bangun, aku tak ane masjid ya, salat subuh ke jam 4, setengah jam ke salat subuh. Itu penting ya, karena perbuatan panjenengan nanti akan dilihat. Contoh, ada punya anaknya udah skripsi ibu, ada yang skripsi anak-anaknya, atau anaknya mau ujian nasional SD, SMP, SMA. Perhatikan polanya ya. Sesok dites nih, besok pagi ujian nasional, jamnya jam 7 ya ta. Sesok disengaja ora usah digugah jam 7. Budelalah bocah tangine tengah 8 po jam 8. Kira-kira anak kita marah nggak? Nggak dibangunin untuk tidak ikut ujian nasional. Marah nggak? Bu piye toh? Bapak gimana ini? Aku kan ujian nasional. Jam 7 kenapa nggak dibangunkan tadi? Saya kira jam 8. Tak kayak jawaban. Dan konco tak kandani iki. Jawabannya cespleng ini. Ya. Jawaban penjelasan simpel aja. Hanya untuk urusan dunia aja kamu ngotot untuk dibangunkan. Lah kenapa kamu tadi subuh tidak bangun? Urusan akhirat ini lebih penting dibanding yang lainnya. Itu harus jawabannya. Nyepel lagi sholat subuh biasa. Dan jenengan juga jadi biasa. Kudune lah anak digendong, digugah dan sebagainya. Strateginya Bapak Ibu, tadi sebelum tidur jenengan udah kita kasih strategi. Wudu dulu sebelum tidur, baca trikul tadi kan, Al-Baqarah 5 ayat pertama dan 2 ayat terakhir, kemudian surah ayat kursi dan sebagainya, doa-doa yang jenengan suka, kemudian mencatat itu. Setelah sholat subuh tadi, bagi yang punya anak balita, kira-kira jam 3 pagi nanti anak-anak balita itu bangun apa mboten? Bayi tangi mboten? Nangis apa mboten? Terus apa yang dilakukan ibunya? Ngasih ASI? Betul? Setelah anak-anak kita mau ini Nasrani, Majusi, apapun agamanya, Islam semuanya, anak-anak kita jam 3 pagi kurang lebih bangun semuanya. Kemudian oleh ibunya dikasih ASI.
Kemudian ibunya melakukan apa lagi setelah dikasih ASI ibu? Dipopok, kon turu meneh mboten? Betul? Itulah yang membuat anak-anak kita terlambat sholat subuh. Sing salah wong tuane. Jadi mumpung saya bisa sharing hari ini, nanti nanti pagi jam 3 subuh, jam 3 pagi, begitu anak-anak kita, cucu kita nangis, ibunya boleh kasih ASI, ojo dipopok, gugah bapake, kon sholat tahajud. Anak tadi yang balita di sebelahnya kanan ini kayak gini, bapak ikon ngimamin jenengan sebagai makmum, bapak ikon mau corotok banter sidik. Ini pelajaran penting. Nanti anak-anak balita itu akan ngunci di otak kanan sebelah bawah ini, dia akan ngunci. Setelah dewasa dia akan ngunci, kayaknya aku udah sering sholat tahajud deh jam 3 pagi, ora usah diajari. Jadi sengaja bapak ikon mau corotok banter sidik, Allahu Akbar. Nah, mau channel untuk banter. Anaknya tadi kan ngunci suara-suara panjenengan. Ibu dari makmum. Jadi ini penting sekali. Jadi supaya jangan sekali-kali anak nanti sholat subuh telat. Ya, diajak sholat. Strateginya itu. Nah, makanya yang pertama Rasulullah mengajarkan akidah kuat, ibadah kuat. Yang kedua, ini tadi saya baru mengajarkan bagaimana para orang tua tangguh berjuang. Tangi jam 3 esok sholat tahajud. Ajak anak balita sholat, anak SD sholat, baru aja dipopok sampai adzan subuh berkumandang, anaknya aja diturokke, ngantuk-ngantuk turu rapopo, diajak ke Masjid Namira, digendong, nyun sewu nanti Mbak Takmir dan juga para ustadz, nanti mulai besok banyak anak-anak kecil di sini, ya, diajak turu rapopo, nangis rapopo, karena ini mengajarkan bagaimana tauhid dari balita. Nanti mereka akan nyaman, selalu nyaman kalau dia, apalagi masjidnya benar-benar AC, asik lah ya. Kalau tempat saya kan cuma kipas angin itu, wuk gitu kan. Nah itu diajak semua anak-anak kecil sini supaya mereka selalu sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, ini strateginya. Jadi pikirkan itu, mulai besok. Jadi jangan diajak turun dipopok, bapak ikon gendong, ajak sebelah sampingnya jenazah sholat subuh berjamaah. Karena akan melihat sholat imam yang baik dan benar. Ini akan ngunci juga. Ini pelajaran tanpa harus ngoyak-ngoyak sholat gitu. Bagaimana kalau anak-anak saya sudah menginjak anak SD, piye caranya ngakon sholat subuh? Sholat biasanya aja lah, misalnya sholat asar. Contoh nih pun, nanti besok sore sekitar 2:30, anak jenazahnya laki-laki main layangan nggih. Main layangan, dilengkas adzan asar. Pas main layangan ngeten niki, kemudian anak jenengan dibengoki, "Le, bentar lagi sholat asar. Sholat di masjid enggak ya? Nanti sholat masjid di Masjid Namira. Kira-kira anaknya nanti sholat masjid di Namira enggak? Anak lagi main layangan." Enggak bakal. Ada strateginya. Strateginya pelan-pelan dicatat nggih. Masuki dunia mereka, kemudian tarik dunia mereka ke dunia kita. Alon-alon nggih, saya ulangi lagi. Masuki dunia mereka, lalu tarik dunia mereka ke dunia kita. Kalau anaknya main layang-layang, jangan rasa bengok-bengok, parani cedai, le musuhnya ndi le? Sing abang apa sing ireng? Sing ireng le. Wah, yo nek kue menang, tak kei hadiah layang-layang siji. Nek kalah, tak kei hadiah neh. Tetapi jual liya 5 menit ka salat ning Namira. Kira-kira kok abosnya salat lah. Karena menang kalah dia tetap dapat layangan. Betul enggak? Nek menang dia itu loro, dapat bonus dari ibunya atau bapaknya, tetapi jangan tetap ngajak sholat di Masjid Namira. Atau kalau anaknya baru main Among Us, game fitnah itu loh, Among Us, jangan belajar. Impostornya mana? Wah, itu impostornya orangnya. Jangan lupa ya 5 menit lagi sholat. Iya, yuk kita kejar ke ruang ini. Oh, ruang cuci. Jangan harus belajar. Jangan swaning kayak setan gepeng kok, gitu. Ini kan setan gepeng ini, ya. Bisa merubah akidah ini. Karena hari ini YouTube Kids sudah dimasuki iklan-iklan LGBT, bahaya ini. Enggak bahaya ta? Nah, terakhir kita perhatikan. Makanya Rasulullah selalu memberi ini. Perhatikan ini. Nah, akidah kuat, ibadah kuat. Ilahnya hanya satu Allah. Ilahnya hanya satu Allah. Nah, tidak mudah tergoda arus zaman. Saya lagi ngetren TikTok, yo rame lu TikTokan, tetap ngaji di masjid gitu loh. Ilahnya akidah kuat, ibadah kuat. Yang kedua, tangguh berjuang.
berjuang dalam memperjuangkan Islam sesuai dengan jalur kehidupannya. Kulo panjenengan ini harusnya benar-benar berjuang. Waktu kita semakin pendek, semakin pendek. Yang ketiga, pikirkan produktif spesifik bagi umat. Sing pinter syuting, ayo bagaimana untuk mendakwahkan Islam dengan lebih baik. Sing pinter gambar juga begitu, bagaimana membuat kaligrafi yang semakin menarik. Sing pinter dakwah, belajar public speaking yang lebih baik lagi. Banyak hal ya. Sing punya harta benda, membangun sarana fasilitas seperti di Namira ini untuk semakin banyak umat melekat ke masjid. Akidahnya makin kuat, gitu nggih. Nah, yang terakhir ini, perhatikan gambarnya. Ini adalah kejadian tahun 2004. Ada salah satu syekh. Syekh siapa namanya? Syekh siapa? Searching ya, nanti tak kasih habis ini. Di depannya itu ada anak-anak SD dan SMP. Ini 2004 nggih. Syekh ini lumpuh. Kemudian beliau wafat dan syahid setelah dirudal Amerika melalui Israel. Dirudal pakai tomahawk. Sudah lumpuh dirudal pakai tomahawk. Tetapi perhatikan, anak-anak kecil itu yang SD SMP itu adalah yang hari ini bertempur paling depan di Gaza hari ini. Lalu pelajaran penting apa yang didapat dari ini? Panjenengan perhatikan kalau di TV, apapun yang terjadi, anak-anak kecil itu yang di Palestina, yang di Gaza, meskipun godras getih, tangannya tugel, syuting jangan lihat, perhatikan, yang keluar dari mulut anak-anak itu apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iki godres getih ya. Yang saya pikirkan, orang tua macam apa, ibu semacam apa yang bisa mendeliver, memberikan materi Rasulullah dengan sangat baik, sampai anaknya godres getih pun dia akan keluarnya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, ilahnya sama Allah. Karena ada satu peristiwa, mungkin tahun berapa saya lupa ya, ada anak kecil begitu dibom, berdarah-darah, sakit sekali, sikilnya tugel. Ada dokter Syria datang, si anak tadi memohon karena sakit sekali, ya dokter, tolong saya disuntik petidin. Petidin itu antipati rasa, agak banyak karena saya sakit sekali hari ini. Oke, dokternya paham, dibuat ambil petidin, tapi begitu mau disuntik, dokternya nangis. Mendengar anak itu berdoa, ya Allah, maafkan aku, ampuni aku ya Allah. Baru kali ini aku meminta pertolongan manusia untuk mengurangi rasa sakitku. Ngewel dokter nyuntik. Jadi selama ini ilahnya betul-betul kuat si anak ini, bahwa ajaran ibunya, keluarganya, bagai ilahnya Allah. Dia sampai memohon ampun sama Allah bahwa hari ini dia minta suntik petidin lebih banyak supaya rasa sakitnya agak berkurang. Jadi itu yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Semoga panjenengan semua tetap sehat, tetap saling menyemangati, rezekinya berkah berlimpah, dan anak-anaknya soleh-solehah. Monggo sama-sama berkhidmat untuk sama-sama belajar meniru sahabat didikan Rasulullah. Itu yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Kalau ada benarnya pasti dari Allah, kalau ada salahnya dari saya pribadi. Ini sementara ada informasi dulu dari Ustadz Anan. Monggo Ustadz. Oh iya. Yeah. Ini saya sampaikan tadi, yang tadi adalah fotonya adalah Syekh Ahmad Yasin, itu 20 tahun lalu, 2004. Ia syahid setelah 3 buah rudal dijelaskan helikopter Apache milik tentara Israel menghantam tubuhnya yang lumpuh total. Jadi sudah lumpuh, dihantam sama helikopter Apache. Kemudian ini dilakukan pada waktu menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Mujama' Al-Islami di kota Gaza. Syekh Yasin sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, namun karena alasan kesehatan ia tidak dapat melanjutkan studinya hingga tamat. Jadi ketahuilah, anak-anak yang duduk di depan Syekh itu adalah sekarang berada di garis depan Tafwan Al-Aqsa, yang hari ini bertempur mati-matian membela negaranya. Dan sebetulnya ini adalah pelajaran penting buat umat Islam. Inilah pelajaran penting kita, apakah kita tetap berkhidmat bagaimana
Al-Aqsa kita selamatkan, dan insya Allah kita semua akan bertemu di Al-Aqsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.